Selamat berjumpa lagi, masih di modul 2 prinsip-prinsip mekanika. Sekarang kita berada di segmen 4 yang akan membahas tentang momen dan keseimbangan benda tegar. Momen terjadi ketika suatu gaya yang bekerja pada sebuah benda dilawan oleh gaya reaksi eksternal yang berada tidak satu garis dengan gaya aksi tersebut. Contohnya seperti gambar cantilever di samping ini. Bila ada gaya terpusat yang berada di ujung cantilever ini akan cenderung untuk berotasi dengan sumbu di titik A. Jika sambungan di titik A adalah sambungan jepit atau kaku, maka rotasi tidak akan terjadi, namun muncullah gaya momen. Besar gaya momen di titik A adalah sebesar gaya F dikalikan jaraknya dengan titik A tersebut, yaitu L. Ini adalah contoh bangunan dengan cantilever panjang yang mengakibatkan timbulnya gaya momen. Villa Kogelhof ini berada di Belanda, karya Paul de Ruyter arsitek. Dalam tayangan ini terlihat ada dua gaya yang bekerja pada sebuah kotak, yaitu F1 dan F2. Kedua gaya ini bekerja bersamaan untuk memutar kotak ini pada sumbu A searah jarum jam. Besar momen total yang diterima kotak ini adalah M1 ditambah dengan M2, di mana M1 adalah F1 dikalikan dengan L1, dan M2 adalah F2 dikalikan dengan L2. Jarak yang dihitung adalah jarak terdekat dengan garis gaya atau jarak tegak lurus terhadap garis gaya. Selain karena beban terpusat, momen juga bisa terjadi karena beban merata. Gambar ini adalah sebuah cantilever yang disambung secara kaku ke dinding dengan sambungan jepit. Cantilever ini memiliki panjang L dengan beban merata sebesar Q, misalkan dalam Newton per meter, tepatnya dalam satuan gaya atau berat per satuan panjang. Bagaimana cara menghitung momen di titik A? Kita bisa menyederhanakan dengan menghitung beban seluruh cantilever ini sebesar beban merata Q dikalikan dengan panjang L. Titik pusat dari beban keseluruhan ini terletak di tengah-tengah dari cantilever ini. Oleh karena itu, momen di titik A adalah sebesar QL kali setengah L, atau M sama dengan setengah QL kuadrat. Gambar ini memberikan ilustrasi sebuah timbangan antara beban merata di kiri dan beban terpusat di kanan yang mencapai kesetimbangan. Artinya, momen yang diciptakan di tengah timbangan pada kedua kondisi ini, M1 dan M2 adalah sama. Di sebelah kiri, momen yang diciptakan oleh beban merata Q adalah sebesar Q kali L, yaitu besaran dari total beban meratanya dikalikan dengan L per 2, di mana L per 2 ini adalah titik pusat beban merata tersebut. Hasilnya, M1 sama dengan setengah QL kuadrat. Sementara itu di sisi kanan, gaya momen M2 terjadi sebesar gaya terpusat F dikalikan dengan jaraknya, yaitu L per 2. Agar tercapai keseimbangan, maka beban terpusat F harus sama dengan beban keseluruhan lawannya, yaitu Q kali L. Oleh karena itu, M2 sama dengan Q kali L kali L per 2, M2 sama dengan setengah QL kuadrat. Ini adalah ilustrasi lain yang menunjukkan logika sederhana terhadap momen beban merata, di mana momen akibat kotak sepanjang L yang direbahkan sama dengan momen yang diakibatkan kotak yang sama dalam posisi berdiri pada jarak setengah L. Yang kiri bisa kita katakan beban merata, sementara di kanan adalah beban terpusat. Setelah kita mempelajari tentang gaya dan momen, sekarang kita sampai pada suatu ketentuan akan keseimbangan benda tegar.
Suatu benda berada dalam keseimbangan apabila suatu sistem gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak menyebabkan translasi maupun rotasi pada benda tersebut. Ketiadaan translasi atau pergerakan kita pastikan dengan akumulasi gaya pada suhu X sama dengan 0, sigma Fy, dan juga sigma Fz sama dengan 0 juga. Sementara itu, tidak adanya rotasi, itu berarti tidak ada momen pada segala arah, atau sigma Mx, My, dan Mz sama dengan 0. Apabila hanya ada dua gaya yang bekerja pada suatu benda bebas, misalkan gaya A dan C, maka keduanya harus kolinier dengan besaran yang sama agar benda tersebut tetap diam seperti kondisi 2. Sedangkan pada kondisi 1, keseimbangan tidak mungkin tercapai. Keseimbangan rotasional hanya mungkin terjadi pada benda bebas dengan 3 gaya atau lebih apabila garis kerja gaya-gaya tersebut bertemu di satu titik seperti ini. Jika kita lihat titik N, maka momen akibat gaya A, B, dan C semuanya sama dengan 0, karena lengan momennya sama dengan 0. Jika resultan gaya A, B, dan C sama dengan 0, yang artinya membentuk loop tertutup seperti ini, maka benda dalam kondisi 2 ini akan memiliki keseimbangan translasional dan juga rotasional. Sedangkan pada kondisi 1, apabila kita meninjau titik M dan N, maka terlihat bahwa keseimbangan rotasional tidak mungkin terjadi. Rotasi di titik N tidak mungkin diakibatkan oleh gaya B dan C karena lengan momennya 0, tetapi karena gaya A. Sementara di titik M, rotasi terjadi karena gaya B. Demikian akhir dari segmen 4 yang sekaligus mengakhiri modul 2. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu pada modul ketiga.